Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Nurkolis dari program studi Sarjana Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Di sini, izinkan kami untuk memberi edukasi tentang bahaya dari COVID-19. Edukasi ini kami laksanakan untuk menjalankan salah satu program kerja kami dalam KKN tematik COVID-19 UPN Veteran Yogyakarta tahun 2020. Berikut saya lampirkan profil saya. Nama saya Tito Nurkolis. Saya di sini selaku ketua kelompok K7261K dari program studi Sarjana Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Dimulai dari apa itu COVID-19. COVID-19 saya kutip dari infeksiemerging.kemkes.go.id merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau SIRS Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Lalu akan muncul pertanyaan, apakah sama dengan SARS? Menurut infeksiemerging.kemkes.go.id, virus COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003 hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS yaitu 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19 yang kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan dengan SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding dengan SARS. Lalu, sudah seberapa parah pandemi COVID-19 ini? Kami mengutip dari gabungan data kemenkes.go.id, coronajatengprof.go.id, dan WHO per Jumat 3 Juli 2020 menyatakan bahwa Jawa Tengah tersendiri terkonfirmasi COVID-19 sebesar 4.293 orang, di Indonesia terkonfirmasi lebih dari 60.000 orang, dan di seluruh dunia telah terkonfirmasi lebih dari 11 juta orang. Lalu apakah di Indonesia trennya sudah menurun? Berikut kami munculkan statistiknya bahwa statistik terkonfirmasi per harian di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di dalam statistik terakhir dilihat bahwa angka positif lebih dari 1.600 orang. Untuk gejala umum COVID-19 tersendiri, itu dapat berupa demam yang sangat tinggi, sama atau lebih dari 38 derajat Celcius, diikuti dengan batuk kering, mudah lelah, dan nyeri tenggorokan. Namun pada kasus-kasus yang di seluruh dunia, terdapat gejala-gejala yang tidak umum, seperti rasa tidak nyaman dan nyeri, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, dan ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Dan apabila gejala-gejala yang telah disebutkan tidak mendapat penanganan medis yang secepatnya, maka akan muncul gejala serius seperti sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan hilang kemampuan untuk bicara. Dan ini adalah skenario penularan dari COVID-19 diolah dari berbagai sumber. Di sini terdapat 5 kategori, yaitu sehat, carrier, OTG, PDP, dan terkonfirmasi COVID-19. Untuk sehat tersendiri diartikan bahwa masyarakat yang bebas dari gejala COVID-19. Untuk carrier, di sini diartikan pada masyarakat yang memiliki riwayat pernah berkunjung ke luar negeri
atau menemui orang yang telah berkunjung ke luar negeri. Untuk kategori ini disarankan untuk tidak keluar daerah masing-masing. Selanjutnya adalah OTG, ditetapkan sebagai orang tanpa gejala atau OTG karena orang tersebut sebelumnya telah menemui seseorang yang kemudian terkonfirmasi positif COVID-19. Apabila terjadi seperti ini, maka OTG tersebut harus menjalani karantina di rumah selama 2 minggu. Lalu selanjutnya adalah PDP. PDP atau pasien dalam pengawasan, yaitu OTG yang telah menjalani karantina tetapi mengalami penurunan kesehatan yang disertai dengan gejala umum hingga gejala serius. Untuk fase ini, PDP harus segera dirawat ke rumah sakit dan menjalani tes swab untuk memastikan apakah PDP tersebut positif atau negatif terjangkit COVID-19. Dan yang selanjutnya, apabila dengan tes swab tersebut terdapat 2 kemungkinan, yaitu negatif atau positif. Apabila negatif, PDP tersebut tidak perlu memerlukan tindakan khusus untuk pasien COVID-19. Apabila dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19, maka pasien tersebut harus segera diisolasi dan mendapatkan penanganan khusus untuk COVID-19. Di sini saya akan memperlihatkan paru-paru yang terkena COVID-19. Di sini bisa kita lihat bahwa paru-paru tersebut terdapat banyak bercak putih dan ruam-ruam yang juga berwarna putih yang tersebar di seluruh bagian paru-paru. Untuk bercak dan ruam putih ini tidak akan bisa hilang. Maka pikirkan baik-baik, pandemik ini belum selesai. Sudah selayaknya kita tidak memandang remeh pandemik ini. Oke, bagaimana dengan pencegahannya? Pencegahan yang pertama adalah jaga jarak. Jaga jarak atau physical distancing disarankan oleh WHO kita menjaga jarak sesama orang lain dalam 1 hingga 2 meter. Karena droplet atau butiran air liur yang bisa keluar dari mulut kita, apakah itu dari bicara atau dari bersin, itu maksimal adalah 2 meter. Jadi direkomendasikan untuk mencegah penularan melalui physical distancing sejauh 1 hingga 2 meter. Lalu melaksanakan protokol kesehatan. Untuk mencegah penularan, kita bisa melaksanakan protokol kesehatan yang terdiri dari cuci tangan setiap kali setelah berkegiatan, memakai masker apabila kegiatan yang terpaksa dilaksanakan di luar rumah, kemudian meminimalkan interaksi langsung dengan orang lain, dan tidak berkerumun. Karena berkerumun adalah salah satu media penularan COVID-19 yang cukup besar. Lalu selanjutnya adalah pakai masker. Di sini saya akan memplay video simulasi saat kita bersin, kita sedang memakai masker atau hanya menutup hidung kita, mulut kita dengan siku seperti ini, dengan tidak memakai apa-apa. Di sini kita lihat untuk memakai masker, arah dropletsnya akan ke atas dan ke bawah. Dan untuk yang tidak memakai masker, maka dia akan menyembur langsung ke depan. Dan yang hanya menutup hidung dengan mulut dan siku hanya sampai 1 meter. Sehingga tadi saya sudah jelaskan bahwa physical distancing direkomendasikan 1 hingga 2 meter. Oke, kita harus stay at home atau bekerja, beribadah, dan berkegiatan di rumah. Untuk stay at home sendiri diartikan bahwa sebisa mungkin melaksanakan kegiatan di rumah. Apabila terpaksa keluar, laksanakan protokol kesehatan yang ada
selalu mencuci pakaian selepas kegiatan di luar ruangan, dan selalu menjaga kebersihan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya krisis saat pandemi karena bukan hanya di sektor kesehatan tapi juga di sektor ekonomi juga terdampak saat pandemi. Saya kutip dari kompas.com. Di sini dalam bentuk laporan yang bertajuk World Economy on a Tightrope, OECD memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati melonggarkan pembatasan sosial karena jalan menuju pemulihan ekonomi masih sangat tidak pasti dan rentan terhadap gelombang infeksi kedua COVID-19. Konsekuensi pemulihannya akan lebih berat dan lama. Resiko gelombang kedua COVID-19 juga menghantui hampir semua negara di dunia. OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global minus 7,6% pada 2020 apabila gelombang kedua COVID-19 terjadi dan pembatasan wilayah diterapkan lagi oleh sejumlah negara. Pertumbuhan ekonomi baru akan berlangsung pulih pada 2021 menjadi kira-kira 2,8%. Untuk pemerintah Indonesia sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini berkisar 2,3% hingga minus 0,4%. Namun, kemungkinan besar ekonomi hanya bertumbuh pada kisaran 1% karena dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi pada triwulan 1 karena pandemi COVID-19. Terima kasih, sekian dari kami dalam edukasi bahaya tentang COVID-19. Apabila ada salah kata, kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.